bawa uang banyak, yang tanya tak kasih uang. Oh langsung saya dulu sampai yes. Kita akonin gue perlu pengen ngerti apapun bilang duit aku juga paham. Tapi positif sih ke. Mau tanya. Nemu sopo menang ngegas wah. Asli atau palsu? Asli ini sopo, palsunya sopo. Aslinya nama saya Supriyatin. Supri. Nama palsunya Rosa. Rosa harus. Gini kan pekerjaan saya kan banyak godaannya tuh. Pekerjaan kamu banyak godaan. Pertanyaan saya banyak godaannya, apa kamu yang menggoda? Ayo. Tergoda. Banyak tamu yang ingin jadi simpanan saya. Wale goblok. Masih menang kamu apa kamu jadi simpanan? Jadi simpanan. Aku paham. Terus pertanyaan kamu apa terus? Kalau gitu hukumnya gimana ya? Hukumnya apa? Halal atau enggak? Ya kamu tanyakan hukumnya apa? Jadi simpenannya. Hukum jadi simpenannya. Ya, kalau misalnya halal, halalin dong. Jadi begini ya, sajane saya itu gagal paham dengan istilah simpenan. Cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu. Dalam undang-undang agama, laki-laki itu menikah lagi itu tidak harus jadi istri. Jangan bilang kamu jahat ya. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi itu mau nggak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan. Istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi. Kemudian dilegalisir sama pengadilan. Itu baru suami boleh menikah lagi resmi. Tapi kalau menikah siri, menikah agama, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Masuk. Masuk tuh aku nggak oleh. Saya kan masuk. Itu benar. Jadi suami itu kalau nikah siri itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Yang mensyaratkan persetujuan istri itu bila ingin menikah lagi secara resmi. Nah, pertanyaan begini. Simpenan yang kamu maksud itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan? Kamu jawab. Kalau saya inginnya siri. Kamu inginnya siri. Kamu nggak ingin. Bukan kok saya mendukung kondisi seperti itu. Tapi kalau jawaban yang paling fair, laki-laki menikah sama kamu siri selama istrinya belum lebih dari 4, ini boleh saja. Dosa itu kalau tumpul justru tanpa nikah. Kalau tumpul tanpa nikah itu namanya apa? Tumpul kebul sampai punya anak namanya gudel. Jadi kalau posisinya dinikahi, kamu sebagai seorang gadis atau sebagai seorang janda, kamu nggak punya suami, kamu menikah sama laki-laki, entah itu tamu atau orang lain, itu sah-sah saja. Persoalan normal kamu dianggap merebut atau enggak itu kan persepsi publik saja. Tapi kalau ngomong undang-undang agama, selama itu dinikahi kan sah-sah saja. Bener nggak? Cuman persoalannya, kita itu di dalam bermasyarakat itu tidak hanya masalah agama, tapi juga norma dan etika. Maka kemudian ada istilah pelakor, perebut laki orang. Pelakor itu kan sebenarnya nggak ada istilah dalam agama. Kalau laki-lakinya menikah lagi dengan kamu, itu sah. Kalau saya begini terus, minimal meminimalisir kemaksiatan. Artinya, kalau bisa halal, kenapa haram? Terima kasih, Gus. Nah, tak kayak orang atas saya punya pertanyaan. Saya ingin ketemu, lihat langsung Gus Miftah. Senang dan dapat beda juga dan keterangan dari Gus Miftah tadi. Saya merasa senang sudah terjawab. Sejawab gantian, jawab mana tadi? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya fasih banget nih. Perkenalkan, nama saya Kadal. Kadal dari sini. Tapi nama aslinya Daud. Daud dari Kadal gitu. Saya mau bertanya
Gus, seberapa besar dosa seorang perempuan menuduh laki-lakinya berselingkuh padahal tidak? Terima kasih Gus, itu saja. Harusnya ada tambahannya NB, pengalaman pribadi. Jadi gini, kalau laki-laki nuduh istrinya berbuat zina itu namanya li'an dan harus bisa dibuktikan dengan 2 saksi. Jadi nuduh berbuat selingkuh yang dimaksud dengan hubungan badan itu dalam agama harus ada orang yang benar-benar melihat bahwa laki-lakinya ini memasukkan kelaminnya kepada perempuan. Loh ini benar, makanya tidak gampang menuduh orang berbuat zina itu gak gampang. Kita nggak bisa bersudut, oh kok melebu metu neng hotel, gegek. Itu orang yang kita seudoni justru bisa jadi dia berpahala. Sekarang bisa nggak kita tuh memastikan? Jangankan orang hanya keluar masuk hotel, orang masuk keluar kamar, Pak. Bisa nggak kita membuktikan secara sah bahwa dia telah melakukan hubungan perzinahan? Makanya undang-undang nuduh orang selingkuh suami istri itu berat. Tapi kalau yang dimaksud dengan selingkuh bukan perzinahan, gitu. Contoh chatting, DM. Jadi kalau kita nggak punya bukti, nggak ada orang yang benar-benar melihat, jangan gampang kita menuduh pasangan kita, oh kayak berzina, nggak boleh. Supaya kita lebih hati-hati. Tapi jangan kemudian ini kamu jadikan alasan, wah susah kok pembuktiannya. Wah, tak lakoni wae kan menunggu bosok ketemu bosok. Ada rumah modal. Gitu. Jadi nggak boleh kita menuduh orang melakukan perbuatan dosa. Bahkan begini, saya kemarin di salah satu pengajian saya bilang begini. Jika kamu melihat seseorang berbuat maksiat dan dosa di malam hari, kemudian kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena pada malam hari itu mungkin dia sudah nangis, bertobat, minta maaf kepada Tuhannya, sementara mata kamu tidak melihat. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Karena barangkali malam itu dia sudah menangis, dia sudah menyesali perbuatannya, dia sudah mengangkat tangannya untuk meminta ampunan dan rahmat dari Tuhannya, sementara mata kita tidak melihat. Jadi kalau saya begini, tirakat itu kamu tidak harus puasa kayak saya 1 hari puasa 1 hari tidak itu. Tapi tirakat yang paling efektif, apalagi kamu kejadian dosa adalah dengan menjaga diri untuk meminimalisir perbuatan maksiat. Itu namanya tirakat.